Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfiat Nabila dari kelas 1 dari kelas PAI 1D. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat dan batas-batas pendidikan. Bagian pertama yaitu hakikat pendidikan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, inti dari pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Itu dikutip dari Driya Karya. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2004, Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukannya masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh konkret dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapainya tujuan dari undang-undang ini adalah banyak kita temui ribuan sekolah-sekolah yang telah didirikan pemerintah. Hal itu semua dilakukan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah mendirikannya dari SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi negeri. Kemudian, pemerintah juga senantiasa mengupayakan pendidikan gratis demi efektivitas tercapainya tujuan undang-undang ini. Kemudian, menurut Kosasih Jahiri, pendidikan adalah upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu atau terus-menerus sepanjang hayat ke arah membina manusia atau anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya. Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan manusia untuk meningkatkan hidupnya. Proses yang terorganisir di sini berarti bahwa terorganisir dari segi pertimbangan, dari segi tujuannya, tahap pencapaiannya, serta komitmen dalam proses pendidikan itu. Kemudian berlangsung kontinu, yaitu terus-menerus sepanjang hidup manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Nah, adapun fungsi dari pendidikan, setidaknya ada 6 fungsi pendidikan menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004. Yang pertama yaitu mengenalkan peraturan dan menanamkan kedisiplinan pada anak. Yang kedua yaitu mengenalkan anak pada lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap dan perilaku baik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Urgensi pendidikan. Adapun urgensi pendidikan dapat kita ketahui dalam 3 pendekatan. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Nah, atas dasar itulah manusia senantiasa memerlukan bantuan. Bantuan tersebut terdiri dari kebutuhan jasmani, yaitu makan, minum, berbicara, berjalan, dan sebagainya, hingga kebutuhan rohani, yaitu kebahagiaan, kepuasan, dan sebagainya. Atas dasar ketidakmampuan tersebut, manusia harus senantiasa belajar atau melakukan pendidikan.
Nah, manusia senantiasa atau sebaiknya menjadikan lingkungan sebagai tempatnya untuk mendapatkan pelajaran. Dengan terus belajar melalui lingkungan dan segala yang mereka temui, manusia akan berubah. Jadi tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa menjadi mampu dan siap untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Contoh konkretnya yaitu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelajar dan mahasiswa akan bergantung secara finansial kepada keluarga mereka, baik secara penuh maupun tidak penuh. Dengan menapaki setiap jenjang-jenjang pendidikan, maka manusia akan meningkatkan kualitas dirinya sehingga ia akan mencapai standar-standar yang diinginkan oleh lapangan pekerjaan, sehingga ke depannya ia akan melamar pekerjaan baik di lembaga maupun di perusahaan, sehingga ia tidak lagi menjadi beban atau bergantung di keluarganya. Pendekatan yang kedua yaitu manusia dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini dapat kita lihat letak keadilan dari Allah SWT dalam penciptaan manusia, yaitu setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, baik dari segi akademik maupun non-akademik atau dari segi emosional atau psikologinya masing-masing. Nah, salah satu contoh pendidikan dalam hal ini adalah dengan bersekolah atau menempuh pendidikan, maka seseorang atau setiap anak akan menjumpai banyak orang dan banyak peristiwa. Di lingkungan sekolah, kita ambil ini khususnya, yaitu jika seorang anak bertemu dengan teman atau gurunya, maka secara tidak langsung dan berangsur-angsur ia akan meniru dan mengambil kebaikan dari guru atau temannya tersebut, baik dari segi semangat, kemudian telaten, dan hal-hal lain sebagainya, termasuk juga dari kestabilan emosi. Dia akan belajar dari gurunya yang tenang, kemudian juga saling menghargai sesama makhluk hidup. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu manusia sebagai proses. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, seiring berjalannya kehidupan, manusia akan terus berbaur dalam masyarakat, teman-temannya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lebih luas lagi. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini, seorang manusia atau anak akan menemui nilai-nilai yang banyak dan berbeda-beda di masyarakat dalam berinteraksinya. Contoh konkret dari hal ini adalah dapat kita lihat secara langsung pada bayi. Nah, seorang bayi yang pertama akan belajar untuk menegakkan kepalanya, kemudian merangkak, duduk, berjalan, berbicara, dan sebagainya. Nah, ini akan terus-menerus berlangsung karena mengingat kembali bahwa manusia sebagai proses. Nah, setelah bayi kemudian dia akan menjadi anak-anak, dia akan belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya, kemudian dia juga akan belajar memasuki dunia sekolah, yaitu dengan pelajaran-pelajaran, kewajiban-kewajiban, dan menghormati gurunya. Kemudian begitu terus seterusnya hingga sampai ke jenjang pendidikan perkuliahan misalnya, dia akan mulai mengenal organisasi dan terlibat lebih luas lagi ke dalam masyarakat. Kemudian dunia pekerjaan, dia akan belajar untuk bertanggung jawab dan belajar untuk menopang kehidupannya sendiri untuk kedepannya, dan terus-menerus hingga berkeluarga, menjadi orang tua yang baik, kemudian membimbing anak-anaknya, dan berakhir hingga bagaimana ia mencapai prestasi-prestasi yang akan mendukung atau memudahkan dirinya di masa tuanya nanti. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu yaitu bagaimana ia bertanggung jawab dan mengendalikan dirinya sendiri, terutama dari segi emosional, intelektual, dan emosional, serta juga finansial. Nah, hal ini hanya akan dicapai secara baik jika manusia tersebut mencapai
kematangan. Nah, kematangan ini kembali lagi akan dicapai dari proses pendidikan. Saya ambil contoh yaitu pertama kita menyelesaikan proses pendidikan dari segi kerohanian atau emosional. Terkadang seseorang itu mengambil lebih dari orang lain, tergantung minat dan apa yang mereka inginkan. Nah, saya ambil contoh salah seorang yang setelah tamat SMA, ia memilih untuk menghafal Al-Quran dan mendalami ilmu agama, kemudian 1 atau 2 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan, mengikuti organisasi-organisasi keislaman. Kemudian di waktu kecilnya dia juga tidak lupa mengikuti TPA, dan akhirnya sampai bahkan kita jumpai banyak orang yang masih semangat mengikuti seminar-seminar atau kajian-kajian Islami dengan membawa anak-anak mereka. Nah, anak-anak mereka ini secara tidak langsung juga mengalami proses pendidikan, yaitu persiapan mereka untuk menolong agama Allah ke depannya. Nah, pembahasan terakhir kita yaitu mengenai batas-batas pendidikan. Secara manusiawi, manusia pasti memiliki batasan-batasan terkait semua usaha yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan apapun. Nah, adapun batasan-batasan dalam pendidikan ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu batasan pendidikan pada peserta didik, yang kedua batasan pendidikan pada pendidik, dan yang ketiga batasan pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Kita bahas yang pertama yaitu batas pendidikan pada peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita bahas terlebih dahulu tadi bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangan ini berbeda-beda pada setiap individu. Begitu juga kemampuan dan kecepatan cara tangkap setiap siswa atau peserta didik. Nah, contoh yang paling konkret yaitu saya kira teman-teman masih mengingat bagaimana pada saat kita duduk di bangku kelas 1 SD, ada teman kita yang sudah lancar membaca, bahkan dari TK sebelumnya tanpa mengeja. Kemudian ada teman kita yang kedua yaitu mereka masih mengeja saat duduk di bangku kelas 2 SD. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu ada teman kita yang masih mengeja dan terbata-bata dalam membaca, bahkan saat telah duduk di bangku kelas 3 SD. Begitu juga dalam hal-hal lainnya atau pelajaran yang lainnya seperti menulis dan berhitung. Mereka juga mengalami keterlambatan. Nah, saya kira inilah tingkat-tingkatan kemampuan setiap peserta didik. Ada yang lambat dalam membaca, namun cepat dalam berhitung misalnya. Kemudian ada yang benar-benar lambat dalam berhitung namun sulit dalam menulis dan sebagainya. Jadi tingkatan-tingkatan kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Kemudian batasan yang kedua yaitu batas-batas yang dilakukan oleh pendidik. Nah, di sini kita ketahui bahwa pendidik juga meskipun telah mempelajari ilmu-ilmu pendidikan secara mendalam ataupun pengalaman-pengalaman, tetap saja sebagai manusia biasa, ia tentu memiliki keterbatasannya. Keterbatasan ini dapat berupa kemampuan berbahasa, seperti dia belum menemukan bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan umur atau tingkat pemahaman peserta didiknya. Kemudian juga emosional, dan jika emosional dari guru itu belum stabil, maka siswa akan cenderung takut dan tidak percaya diri untuk belajar. Contohnya yaitu siswa akan mengalami penurunan konsentrasi dan rasa takut untuk tampil atau menjawab pertanyaan jika gurunya cenderung emosional atau tidak terkontrol ataupun susah untuk ditebak dan kurang bersahabat atau menyatu dengan peserta didik itu sendiri.
Kemudian yang terakhir yaitu batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Nah, lingkungan dan sarana pendidikan ini benar-benar menentukan proses dan tingkat keberhasilan pendidikan pada akhirnya. Dapat dilihat secara fisik dan sosial berpengaruh. Cukup miris memang jika mulai membahas tentang hal ini. Mulai dari kebijakan-kebijakan yang ditata pemerintah hingga pendidik dan peserta didiknya. Hal ini contoh yang paling konkret yaitu pada saat pemerintah melakukan atau menerapkan sebuah kebijakan yang sebenarnya tidak dibutuhkan ataupun tidak sesuai dengan hal di lapangan, karena ini mungkin terjadi adanya miskomunikasi atau kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan tenaga pendidik serta peserta didik itu sendiri. Baru-baru ini beredar video perkelahian 2 orang siswa di Instagram. Namun hingga hampir waktu pelajaran tidak satupun oknum guru yang mengetahui hal tersebut. Nah, hal ini merupakan kelalaian pengawasan kita. Mungkin dapat dilakukan melalui CCTV ataupun yang lainnya. Nah, sebagai akhir saya ingin mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu merupakan hal yang sangat penting, karena pendidikan merupakan dasar dari kemajuan ekonomi, pertahanan, dan segala macam lini-lini kehidupan dan negara itu sendiri, karena pendidikan merupakan dasar. Nah, perbaikan sistem pendidikan ini juga merupakan hal yang mendasar untuk pendidikan atau jenjang-jenjang yang lainnya, yaitu hal ini dapat dicapai dengan itu tadi, yaitu kerjasama atau komunikasi yang baik antara peserta didik, pendidik, dan pemerintah yang akan melakukan atau mengeluarkan kebijakan. Nah, teman-teman dan para penonton yang lainnya, saya ingin menarik satu kesimpulan bahwa proses pendidikan atau belajar itu bukan hanya dari tidak tahu menjadi tahu, namun juga berfungsi untuk mengasah pikiran kita agar lebih kritis, kemudian juga objektif dalam menghadapi masalah-masalah yang akan menjadi lebih konkret ke depannya. Kemudian sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.